Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kami hormati Kepala KUA Karanganyar Bapak Sabikun, yang kami hormati Pak If KUA Karanganyar Ibu Hajah Ani Syarifah, yang kami hormati pula seluruh staf dan teman-teman penyuluh agama baik yang P3K maupun yang PAH. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan surat Al-Fatir ayat 12 sampai 14, di mana ayat ini berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 9 sampai 11 yang dibahas oleh beliau Pak Ustadz Munib ya. Jadi di sini akan menerangkan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza minhul ujaj. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang maha teliti. Hadirin rahimakumullah, tafsirnya dari ayat surat Al-Fatir ayat 12. Pada ayat ini Allah menerangkan kekuasaannya yang begitu dahsyat, yaitu berupa air. Air di sini dibagi menjadi dua. Ada air tawar dan air asin. Air tawar ini sudah diterangkan di ayat yang lalu bahwa air tawar itu berasal dari air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Air hujan itu turun ke tanah yang kering, yang tandus. Di situ menjadi aliran sungai dari desa menuju kota. Aliran sungai yang begitu besar, yang deras, dan banyak sekali manfaatnya, luar biasa. Dari dalam air tawar itu kita bisa menangkap ikan. Ikannya itu bisa kita untuk lauk. Bisa menangkap berbagai macam hewan seperti ada udang dan lain sebagainya, luar biasa. Dari air tawar itu pula kita bisa menghilangkan dahaga dengan cara kita minum.
untuk kita minum, masak, mandi, luar biasa. Coba kita bayangkan tanpa ada air tawar, woi harus ngombe apa rek? Kok ngombe degan yo si TikTok. Setiap hari kita membutuhkan air tawar itu. Air tawar ini sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya juga untuk menumbuhkan benih-benih sehingga bisa tumbuh menjadi seperti benih padi, benih gandum, rumput-rumput dan lain sebagainya. Bisa menumbuhkan pohon, ada pohon mangga, pohon pisang, pohon rambutan, durian dan lain sebagainya. Pohon-pohon rambutan, pohon-pohon dan biji-bijian itu bisa hidup karena dialiri oleh air. Itu salah satu kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Tahun kemarin 2023 di akhir tahun, mulai dari bulan 8 sampai Desember tidak ada hujan. Rasane rek nyawah ora iso, nandur jagung mati kabeh, wit-witan do garing, luar biasa. Itu tidak ada hujan. Ketika ada hujan diberikan oleh Allah, maka semuanya kembali subur. Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah. Yang kedua yaitu adalah air asin. Air asin yang dimaksud di sini adalah air yang ada di samudra, yang ada di laut, yang ada di selat. Itu airnya asin. Manfaatnya ada. Di dalam air asin itu, di dalam samudra, lautan, itu banyak sekali terdapat ikan. Masya Allah, ikan itu setiap hari ditangkap. Beribu-ribu kapal, bertonton ikan. Orang tek. Bayang nona ikan entek sama nora zaman gereh. Pindang tek, aduh gagal. Itu semua tidak habis. Ya, ada di dalam lautan air yang asin itu. Selain itu, air asin ini juga bisa ditundukkan oleh Allah untuk ditaruh kapal oleh manusia. Kapal itu dimuat untuk mengangkut barang, baik hasil pertanian, hasil peternakan, atau ekspor impor barang dari luar negeri. Ini luar biasa. Lautan, air yang asin itu bisa ditundukkan oleh Allah, digunakan untuk berlayar oleh manusia. Disitulah kita diberikan semua itu. Kita ini disuruh untuk mencari karunia-Nya Allah. Di situ banyak sekali karunia-Nya dan kita harus bersyukur pada Allah. Kemudian pada ayat yang ke-13, pada ayat ini diterangkan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Artinya apa? Allah itu membuat siang, membuat malam silih berganti. Siang yang begitu panjang diganti malam yang panjang juga. Siang digunakan untuk bekerja, untuk beribadah, mencari rizki, mencari nafkah, mulai dari yang pekerja kasar sampai yang pekerja kantoran. Kantoran. Ini semua diberikan waktu oleh Allah untuk bekerja, untuk beribadah, mencari rizki untuk kehidupan di dunia. Kemudian malamnya tiba, setelah siang sampai sore, malam kemudian datang. Siang diganti malam ini untuk apa? Yang pertama untuk istirahat. Kalau Nabi Muhammad itu dulu istirahatnya adalah sholat. Pernah sahabat itu ada yang sahabat Bilal. Bilal itu ketika Kanjeng Nabi menunggu azan, adzan. Nabi Muhammad itu memanggil Bilal, Bilal, kenapa kamu belum adzan? Saya ini merindukan sholat karena sholat itu adalah tempat saya untuk beristirahat. Luar biasa. Jadi seperti kita bulan puasa ini, tarawih itu jangan dianggap beban. Itu istirahat kita dari pekerjaan kita yang sehari-hari begitu berat. Sing macul, sing glondong, sing nang kantor. Saya satu hari bekerja itu capek. Lah, istirahatnya kita itu dengan sholat. Jadi sholat itu, apalagi tarawih yang membutuhkan waktu paling tidak 1 jam, itu waktu kita untuk istirahat benar.
Istirahat sekaligus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah menjadikan semua itu. Kemudian Allah mengatur pergantian matahari dan rembulan. Ini sesuai dengan porosnya. Tidak ada yang menyalahi peredarannya. Matahari datang pada siang hari, rembulan datang pada malam hari. Ini tidak ada yang menyalahi. Apa manfaatnya? Allah menerangkan dalam surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kita mengetahui kapan waktu kita sholat, kapan waktu kita istirahat, ini bisa dihitung, dihisab. Ada ilmunya, ilmu hisab untuk menghitung seperti itu. Untuk pergantian tanggal, kapan mulainya puasa, kapan berakhirnya puasa, kapan tanggal 1 poso Syawal, kita Idul Fitri, kapan awalnya. Ini bisa dihitung menggunakan ilmu hisab. Apa yang dijadikan panduannya adalah matahari dan rembulan, karena mereka berdua itu beredar selalu tepat pada waktunya, maka bisa digunakan untuk perhitungan. Maha suci Allah yang menciptakan segala itu. Kemudian di ayat yang 14, ayat ini menerangkan bahwa Tuhan mencela kepada orang-orang yang musyrik, yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini nanti di akhirat, mereka yang disembah oleh manusia-manusia musyrik ini akan tidak mengakui bahwa mereka itu disembah oleh manusia. Bahkan mereka akan menjawab, sebenarnya mereka itu tidak menyembah kami, tapi menyembah hawa nafsu mereka dan sesuatu yang dianggap baik menurut ajakan dan bujukan setan. Jadi itu hanya untuk mengikuti nafsunya saja. Dibuat-buat ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mempercayai Tuhan selain Allah itu mereka buat-buat karena tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hari itu Allah menyebutkan dalam surat Maryam yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakunu alaihim didda. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak, kelak mereka sembah itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukurlah kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Maka dikatakan oleh para ulama, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang beriman, yang memiliki agama Islam. Subhanallah. Ini tafsir ini luar biasa di sini ya diterangkan. Coba kalau kita tidak membaca tafsir, maco artinya tidak akan tahu yang seperti ini. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Imran, surat Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada suatu apapun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang menyembah selain Allah, itu Allah tahu.
dimanapun tempatnya, baik itu di atas gunung, bahkan di dalam gua, di daratan, wah sembunyi dimanapun Allah tahu, karena Allah adalah maha tahu. Jadi jangan sekali-kali kita mengingkari kepada Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tanda-tanda kekuasaannya diantaranya tadi ada air yang tawar, ada air asin, ada sungai-sungai yang besar, ada samudra yang begitu luas. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah dengan air itu Allah menciptakan banyak hal, bahkan dapat menghidupkan manusia. Luar biasa. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, kita harus percaya kepada Allah dengan adanya bukti-bukti tersebut, adanya air asin, adanya air yang tawar, di dalamnya terdapat beberapa macam ikan atau hewan-hewan yang bisa kita makan selain ikan. Yang kedua, Allah berkuasa untuk mengganti siang dan malam, agar manusia dapat menggunakannya sebaik mungkin. Untuk siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Ini juga sebuah tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, kita diajarkan oleh Allah agar tidak syirik kepada Allah, agar tidak mengingkari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diceritakan, setelah diberitahu tentang kekuasaan Allah itu, maka semoga iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan perintah-perintah dari Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Amin Allahumma amin. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau perkataan yang salah. Dari saya akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.